Pemirsa, hari pertama bekerja di masa PSBB transisi, jalanan ibu kota kembali macet. Polisi pun menerapkan sistem kontraflow di sebagian ruas jalan. Meski beberapa sektor perkantoran mulai memperkerjakan 50% pegawainya, namun arus lalu lintas di sejumlah jalan di wilayah Jakarta Senin pagi mulai mengalami kepadatan. Jalanan ibu kota kembali macet. Ruas Jalan Sudirman dipenuhi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Antrean panjang kendaraan juga terjadi di lampu merah Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta. Padatnya volume kendaraan dengan dua ruas jalan pun membuat antrean mengular. Ruas Jalan Cawang juga dipadati kendaraan. Untuk mengurangi kemacetan, polisi menerapkan sistem kontraflow di ruas tol Cawang hingga Semanggi. Selain itu, ruas jalan non-tol juga dipenuhi kendaraan khususnya mengarah ke pusat kota. Mulai dari Panglima Polim, terus ke Gatot Subroto, sampai ke Antaryono. Dewi Sartika ini macet. Ruas jalan Tanjung Barat menuju Pancoran juga macet. Selain karena volume kendaraan, kemacetan di Jalan Raya Pasar Minggu diperparah dengan adanya proyek pembangunan flyover yang berimbas pada penyempitan jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari pertama pembukaan perkantoran di masa PSBB transisi, Gubernur DKI Jakarta meninjau transportasi di sekitar terowongan Kendal, Jakarta Pusat. Anies Baswedan memeriksa kesiapan MRT melayani penumpang dalam situasi transisi new normal. Gubernur Anies Baswedan memantau transportasi di terowongan Kendal, DKI Jakarta. Selain KRL, Anies juga memantau MRT di Stasiun Duku Atas. Pada hari pertama pembukaan perkantoran di masa transisi new normal, transportasi di Jakarta mulai ramai penumpang. Di masa PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta membatasi maksimal hanya 50% dari total karyawan yang diizinkan bekerja di kantor. Wabah di Jakarta belum selesai, tetapi kita tahu ini adalah masa transisi di mana beberapa sektor sudah mulai bisa beraktivitas. Salah satunya adalah kegiatan perkantoran. Akan tetapi, saya ingin mengingatkan kepada semua, seluruh protokol kesehatan harus ditaati. Kalau tidak pakai masker memang ada denda 250.000, tapi ini bukan soal dendanya. Ini soal pencegahan penularannya. Sejauh ini jumlah penumpang kendaraan umum masih amat rendah, bisa dibilang tidak padat, lalu lintas yang lebih padat, karena lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Hari ini Pemprov DKI Jakarta membuka seluruh layanan transportasi sepeda motor, termasuk ojek online di masa PSBB masa transisi. Pengendara ojek online wajib mengikuti protokol kesehatan saat mengangkut penumpang guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hari pertama ojek daring kembali beroperasi di kawasan Stasiun Tanah Abang, salah satu tempat mangkal pengemudi ojol masih nampak sepi penumpang. Sejumlah protokol kesehatan wajib dilakukan oleh pengemudi dan penumpang guna mencegah penyebaran virus corona. Imbauan dari Grab sih ada, suruh bawa sanitizer, terus pakai masker harus itu diwajibkan, terus suruh bawa helm sendiri sih dengarnya. Tapi nyatanya belum ada yang penumpang belum ada yang tahu lah bawa itu helm. Sesuai dengan syarat untuk menjalankan order, penumpang harus membawa helm pribadi. Selain itu, pengemudi juga harus membersihkan kendaraan menggunakan disinfektan setiap kali selesai mengangkut penumpang. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Jaka Setia, iNews melaporkan. Berdasarkan keputusan Dinas Perhubungan DKI Jakarta nomor 105 tahun 2020 tentang pengendalian sektor transportasi untuk pencegahan COVID-19 pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Hari ini ojek online kembali diperbolehkan mengangkut penumpang. Namun ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib dilakukan, menggunakan masker dan sarung tangan serta membawa hand sanitizer. Selain itu, guna mencegah penyebaran virus corona, pengendara ojek online juga menggunakan partisi portable sebagai penyekat antara pengendara dengan penumpang. Penyekat ini terbuat dari bahan polipropilen yang ringan dan praktis digunakan.
Pemirsa, hari ini seluruh layanan transportasi ojek online kembali beroperasi. Kita pantau situasi terkini di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sudah ada reporter Revika Sibarani di sana. Revika, seperti apa suasana atau mungkin ojek online yang berada di Stasiun Tanah Abang saat ini? Ya, Danis dan pemirsa, dapat kami informasikan hari ini adalah hari pertama ojek online kembali beroperasi atau kembali dapat mengangkut penumpang, di mana hal ini mengacu kepada keputusan dari Kepala Dinas Perhubungan nomor 105 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi untuk pencegahan COVID-19 di masa transisi ini. Namun pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang hari ini, salah satu tempat umum yang biasanya ramai digandrungi oleh pengemudi ojek online yang mengantar maupun menjemput penumpang ini ada di Stasiun Tanah Abang, tempat saya melaporkan. Ini kondisinya sepi begitu. Bisa Anda lihat, Danis dan pemirsa, bahwa tadi pagi memang dapat kami informasikan di kawasan tempat menunggunya ojek online ini memang cukup ramai begitu. Namun siang hari ini kami memantau silih berganti begitu pengemudi ojek online mulai meninggalkan kawasan ini. Memang kami dapat informasikan sejak pagi tadi, tepatnya pada pukul 6 pagi, ini kami melihat pengemudi ojek online sudah memadati kawasan ini. Namun sangat disayangkan mereka mengatakan bahwa sejak pagi hingga siang hari mereka hanya mendapatkan 1 hingga 5 orderan penumpang saja yang masuk ke aplikasi mereka. Padahal hari ini bertepatan dengan hari pertama masuk kembalinya bekerja karyawan seperti biasa. Namun pantauan kami secara khusus di Stasiun Tanah Abang sendiri, kami memang melihat untuk pengemudi ojek online sudah standby begitu di tempat ini. Namun untuk hilir dari penumpang yang datang maupun yang keluar dari Stasiun Tanah Abang ini tidak terlalu ramai yang menuju ke area menunggu ojek online ini. Sehingga kepadatan atau keramaian yang biasanya terjadi di hari-hari biasa tidak kami lihat di hari pertama kembali bekerjanya karyawan seperti biasa. Meski kembali beroperasi kembali, namun kami dapat informasikan untuk pengemudi maupun penumpang dari ojek online harus melakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, yakni untuk pengemudi sendiri ini wajib menggunakan masker, kemudian juga wajib membawa hand sanitizer yang akan dipakai untuk dirinya sendiri maupun diberikan kepada penumpang yang dibawa. Selain daripada itu juga untuk penumpang sendiri ini wajib membawa masker sendiri begitu, dan juga wajib membawa helm sendiri, di mana hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara untuk wacana adanya partisi portable begitu atau penyekat yang diletakkan untuk penyekat antara penumpang begitu dengan pengemudi, ini kami sejak pagi tadi hingga siang hari ini belum melihat adanya partisi portable yang diwacanakan. Dan kami juga tadi sempat bertanya kepada pengemudi ojek online yang ada, dikatakan memang mereka hingga saat ini belum menerima dari perusahaan mereka masing-masing partisi portable yang diwajibkan untuk digunakan. Danis. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan situasi terkini dari Stasiun Tanah Abang. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, jelang new normal sejumlah objek wisata di Pantai Anyer dan Carita Pandeglang, Banten hingga pagi tadi terus dibanjiri pengunjung. Meski hari ini bukan hari libur, sebagian besar pengunjung tidak menerapkan jaga jarak saat berada di pantai. Warga memadati sepanjang bibir Pantai Anyer dan Carita. Mayoritas pengunjung merupakan keluarga yang membawa serta anak-anak untuk berekreasi. Ngelola objek wisata di kawasan Anyer dan Carita mulai menerapkan konsep new normal. Pengunjung pun diwajibkan memakai masker jika hendak memasuki objek wisata ini. Para pengunjung juga diwajibkan mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya. Meskipun ada imbauan protokol kesehatan, namun tidak ada jaga jarak antar pengunjung pantai. Sengaja ke sini ya? Sengaja ke sini, sengaja berlibur. Ini memang Suka ngadain sama teman-teman, sama keluarga ke sini, Pak. kenapa milih di sini? Karena pantainya lebih indah, lebih dekat juga, lebih terjangkau juga gitu dari Serang. Oh. Meski ada jumlah peningkatan pengunjung, namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pengunjung di saat musim Lebaran tahun lalu. Pengunjung diperkirakan hanya berasal dari wilayah Banten dan sekitarnya. Kalau ngikutin pengunjung wisatawan, kalau untuk Lebaran tahun ini Pak, kayaknya hanya tumbuh sekitar 20% juga itu pengunjung lokal semua. Karena dengan keadaan COVID-19 ini, kita kayaknya benar-benar down semua Pak. Bukan hanya di wisata, mungkin di yang lain juga.
Warga berharap konsep tatanan baru atau new normal dari pemerintah dapat segera meningkatkan kembali perekonomian masyarakat, terutama ekonomi di bidang pariwisata pantai. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selama sepekan terakhir ada 3 peristiwa pemulangan paksa pasien oleh pihak keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Apa penyebabnya? Lalu bagaimana langkah pemerintah Sulawesi Selatan mengedukasi agar warga melek COVID-19? Nantikan selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.